Selamat berjumpa kembali dengan saya Tuan Jenggot ya. Saya ingin membahas kembali karena ini penting untuk kedepannya adalah soal hubungan antara akal, budi, emosi, dan Roh Kudus ya. Supaya kita bisa memahaminya dengan baik ya. Lebih mudah saya buat dalam sebuah cerita ya. Ada saya baca di Facebook ya. Saya tidak tahu artis atau Said Didu ya. Saya nggak mengerti, tapi saya baca sekilas, kemudian saya cari tidak ada lagi. Tapi poin dari cerita itu adalah waktu itu Said dalam keadaan susah, berat ya. Satu hari itu dia anaknya mungkin butuh pampers ya. Butuh pampers tapi dia tidak punya uang. Dalam situasi seperti ini akalnya bekerja ya, akalnya itu bagaimana anaknya bisa punya pampers. Ya. Kemudian dia akalnya menuntun dia ke sebuah warung di dekat rumahnya mungkin ya. Dia minta kepada pemilik warung berhutang pampers ya, 1 biji untuk anaknya mungkin ya. Kemudian tukang warung tertegun menatapnya. Kemudian si Said mungkin merasa ini orang punya warung tidak akan memberi dia pampers ya untuk ngutang. Tapi ternyata budi pemilik warung itu bekerja ya, rasa kasih iba ya. Kemudian pemilik warung itu memberikan dia tidak saja pampers, dia memberikan Said Didu telur, juga minyak goreng, beras, dan beberapa kebutuhan yang lain termasuk serenteng pampers. Pemilik warung itu berkata, Anda kalau tidak makan akan susah mikir bang. Nah, ambillah ini ya, bayarlah jika Anda memiliki uang. Saya Didu tersentuh sekali. Dia merasa terharu ya. Dan dia menatap cukup lama pemilik warung. Mungkin saya Didu juga sampai meneteskan air mata. Tidak menyangka kebaikan pemilik warung. Kemudian dia ambil belanjaannya, dia pulang ya. Kemudian dia bercerita setiap kali bertemu pemilik warung itu dia memeluknya ya. Memeluknya dengan hangat karena dia merasa kebaikannya sungguh luar biasa. Nah, dalam hal inilah saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pemilik warung itu dia dituntun oleh Roh Kudus. Orang Said Didu hanya butuh 1 pampers tapi dia melebihkan. Tahu kebutuhan Said Didu bukan hanya pampers ya. Itulah ketika Roh Kudus bekerja. Budi emosional itu hanya sebatas yang diminta ya. Kalau dia memberi 1 pampers maka itulah budi ya. Niat baik itu udah cukup baik ya. Tetapi Roh Kudus bekerja lebih dari itu. Itulah yang saya bilang. Ketika seseorang dituntun oleh Roh Kudus, dia melakukan yang melampaui sifat manusia. Itulah sifat Tuhan. Tuhan ada di dalam diri pemilik warung ya. Ada pada dirinya. Dan Said Didu juga memiliki Roh Kudus yang bekerja pada dirinya.
Dia sangat menghargai pemberian pemilik warung itu. Sampai mungkin dia sukses, dia tetap teringat. Ya, itulah kalau Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Kemudian setiap bertemu, dia memeluknya. Bisa saja saya duduk membayar hutangnya cukup, ya. Itu budi, emosional, ya. Emosional dan budinya, ya. Akalnya mencari utangan, kemudian budinya membayar kembali, ya. Tapi dia tidak, dia terus menghargai orang itu dan memeluknya. Untuk apa ini? Ya, untuk memberi inspirasi kepada siapa saja yang berbuat baik akan dihargai dan terus dihormati. Disinilah Roh Kudus bekerja. Akan muncul pemilik-pemilik warung yang baik hati, yang memberi, ya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jika kamu disuruh berjalan 1 kilometer, berjalanlah 5 kilometer lagi. Ya, Roh Kudus bekerja melampaui budi. Ini memang susah diterapkan. Tetapi jika Anda punya sifat itu, Anda sudah hidup dengan sifat-sifat ketuhanan itu. Bagi saya itulah Tuhan hadir dalam diri kita seperti itu. Ya, pemilik warung dan Syed Didu telah membuktikannya. Mungkin mereka menganggap ini ya kebaikan biasa, tetapi saya memandang itu luar biasa. Setiap Anda diminta sesuatu, ya, Anda minta baju, Anda memberikannya lebih, itu Anda telah bekerja sesuai Roh Kudus. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.